banyak orang jago gambar, banyak orang, tapi belum tentu mereka punya nyali untuk gambar di jalan. Karena menurut gua di jalan tuh nyali paling pertama. Gimana awalnya? Sebenarnya gue tuh dari kecil seneng banget nyoret-nyoret pakai pilok gitu ya, nama-nama geng rumah, nama-nama geng sekolah. Terus juga karena bokap gue dulu teknisi gitu, terus dia jadi punya banyak prepen gitu. Nah gue kecil tuh suka nyolongin gitu buat tagging-tagging apa, coret-coret. Nah akhirnya tuh sampai gue kuliah ketemu temen-temen, ternyata bahwa apa yang gue lakuin wah sama nih banyak temen-temen. Terus jadi gara-gara itu gue banyak main ke kota-kota lain. Gara-gara graffiti ya gue jadi punya banyak teman. Dan sampai sekarang ya bener-bener kecebur ya, bukan kecebur lagi, gue udah bukan kecebur, gue udah nyari ini apa, nyari sesuatu, udah nyari ikan gitu, udah bukan kecebur lagi, udah bisa nyari ikannya. Gue tuh dari 2000-an awal ya sampai sekarang udah hampir 15 tahunan lebih. Dari awal tuh gue suka nyoret-nyoret doang, terus akhirnya ketemu teman-teman gue, Alkoholik tuh salah satu geng gue, dan dari situ gue banyak belajar, banyak cari tahu, dan akhirnya gue malah mempelajarinya tuh bukan tentang artistik ya, tapi gue tentang culture-nya, tentang gimana rasa lu respect ke orang-orangnya, lebih kayak gitu sih. Dan sampai sekarang akhirnya gue bikin Gardu House, terus akhirnya kita bikin festival sampai sekarang sih. Terus juga udah jadi penghasilan juga sih, kayak lu jual karya lu diundang pameran, terus lu bikin kolaborasi dengan brand apa segala macem. Banyak orang yang di scene ini tuh apa datang dan perginya banyak, tapi kalau lu bisa menghasilkan buat diri lu, gua rasa lu akan bisa bertahan sih. Kalau gua sih yang sangat menantang adalah lu bisa jalan-jalan sih. Kalau gue secara pribadi, gue di luar konteks yang ilegal atau nggak ilegal, tapi gue lebih suka pertemanannya, jejaring barunya itu sih, karena kita bisa gambar dengan banyak orang, bisa banyak tahu teman-teman di kota lain, bahkan negara lain. Kalau masalah ilegal atau tidak ilegalnya, menurut gue itu bagiannya, tapi semangat pertemanan itu jauh lebih penting sih menurut gue. Gue sangat suka gambar di tempat ilegal maupun legal, gue nggak peduli, tapi pertemanan itu jauh lebih penting menurut gue. Ya part ilegal tuh ya lu tanpa pernah minta izin, terus lu hajar tembok-tembok yang emang nggak boleh tapi lu sikat, kayak gitu-gitu sih. Ya emang itu udah culture ya sih menurut gue. Dan gue pun masih ngelakuin banget sampai sekarang. Karena menurut gue adrenalinnya sih yang nggak bisa lo harus buru-buru, lo harus lihat situasi, banyak part juga. Jadi tuh kayak graffiti tuh menurut gue apa ya, organized crime gitu. Lo harus tahu dulu, lo harus ngegambarin dulu, wah ini tempatnya aman gak nih, jam berapa ini santainya, oh ini nggak ada security jam berapa, lebih kayak gitu. Maksud gue kenapa banyak orang jago gambar, banyak orang, tapi belum tentu mereka punya nyali untuk gambar di jalan. Karena menurut gue di jalan tuh nyali paling pertama. Lo mau jago siapapun, kalau lo nggak punya nyali ya lo akan hilang tuh desain ini. Jadi ketika lu tersandung masalah ya emang pasti sih, tapi menurut gua gimana caranya keluar dari masalah itu sih. Kayak ketangkep, belum lama gua ketangkep di Jogja segala macam, tapi menurut gua itu malah nggak ngelunturin, tapi itu malah bikin semangat baru gua. Dan gimana caranya gua berpikir biar nggak ketangkep gambar di jalan. Gambar tuh bukan cuma tentang lu nyoret doang, tapi observasi tempat, lu harus lihat ikonnya gimana. Nah, jadinya tuh kita jadi banyak tahu kayak wah malas lah gue gambar malam minggu karena banyak intel, banyak security yang muter. Kayak gue kemarin ketangkep di Jogja tuh bukan karena gambar, karena kondisi lagi rawan pembacokan di jalan gitu-gitu di Jogja oleh geng-geng sekolah gitu-gitu. Oke, jadi
Jadi lu bisa banyak belajar tentang kotanya. Jadi setiap kota tuh beda-beda. Ada kota yang santai banget, yang habis maghrib udah kosong. Ada kota yang habis maghrib malah rame, orang keluar. Kayak gitu-gitu. Jadi ya itu jadi lu belajar tentang kota itu sih. Ya kadang-kadang gue ke kota yang emang jauh lebih mahal, tapi emang lu butuh suatu semangat ya, karena gue bukan ngelihat effort yang gue keluarin, tapi gue dapat hasil yang baru. Ya apapun yang kita suka pasti punya effortnya sih, tapi juga punya hasil yang baru. Kenapa gue sering jalan-jalan keluar kota ya, karena jejaring itu tuh jauh lebih menarik sih. Lu bisa kolaborasi dengan teman lu di kota lain, lu bisa kenal culture-nya. Dan gue tuh malah banyak banget main ke kota-kota tempat yang lain tuh bukan tentang sama anak-anak graffiti, tapi gue malah main sama anak motor, sama teman-teman yang lain gitu-gitu ya, teman-teman musik. Karena juga gue pengen insight yang beda. Dulu tuh di tahun awal 2000-an awal tuh lu cuma ada satu merek spray paint ya, tapi sekarang udah semuanya ada. Apa yang kita lihat di internet di negara lain yang lebih maju gitu, di sini ada juga, maksud gue. Terus juga sekarang teman-teman Indonesia tuh kualitasnya udah diperhitungkan dari secara skill semuanya, karena semuanya udah ada, udah nggak kayak dulu, kayak susah banget. Dulu kita tuh untuk kayak caps gitu aja kita harus ngakal-ngakalin bikin. Sekarang mau cari caps apapun udah ada. Lu mau nyari kaleng apapun yang di luar lagi, wah ini baru keluar kaleng yang bisa ngeluarin gede banget, di sini udah ada. Nah, gue pernah ngalamin itu segala macam, dihujat sosial media pun pernah, karena gue melakukan gambar di tempat yang nggak sewajarnya. Ya tapi di situ gue jadi banyak banget belajar, banyak banget cari tahu. Oh, lu harus cerdik ya, bukan harus pinter ya menurut gue. Lu harus cerdik menggunakan sosial media. Karena menurut gue itu jadi media, bukan tempat diri lu sebenarnya sih. Menurut gue itu jadi media doang. Banyak orang kan berpikir sosial media adalah hidup lu. Kalau gue kagak ngeliat itu sebagai hidup gue, itu jadi kayak alat doang. Gimana caranya lu lebih cerdik gitu. Gue sering banget sampai dapet titik jenuh gitu. Tapi ya karena gue menyukai hal yang lain, kayak gue suka ngeband, gue suka masak, ya gue ngelakuin yang lain aja dulu. Ketika anjing bosen nih, gue keluar kota ngapain, gue nggak mau urusan sama graffiti, gue mau masak, belajar masak. Jadi ketika lu pulang, lu punya ide-ide baru. Tapi gue sekarang malah mencari tempat-tempat produksi baru ya. Jadi kayak apa sih yang bisa gue kerjain, kayak gue mau ke Pekalongan, gue mau belajar bikin batik, gue mau belajar tentang cara-cara tradisional. Karena menurut gue Indonesia tuh banyak banget yang bisa dikulik, dan menurut gue sayang banget kalau lu nggak manfaatin itu. Dan yang ngebedain scene graffiti Indonesia sama scene graffiti luar, di Indonesia tuh gotong royongnya tuh beda banget sama di luar, beda banget. Banyak teman-teman gue yang di luar yang datang ke Indonesia, di negara lu tuh beda banget. Kalau kita tuh cuma punya close friend, makanya mereka selalu bilang, oh ini close friend, teman-teman dekat. Kalau Indonesia tuh ya friend, nggak ada teman dekat, teman apa, semuanya temen. Jadi semua tuh bisa saling ngebaut, saling ngebantu, kayak gitu-gitu. Regenerasinya tuh menurut gue oke. Canggih, secara skill bagus, tapi secara jati dirinya kurang. Kalau ngomongin skill, suruh gambar apapun bisa, tapi karakter dirinya tuh banyak yang kurang. Karena ya yang tadi gue bilang, sekarang semua banyak belajar di sosial media. Terlalu cepat. Yang harusnya dia tahu cuma sampai D, dia udah bisa tahu sampai Z. Jadi kayak banyak proses yang hilang. Karena menurut gue proses tuh nggak akan ngianatin hasil sih. Tahun 2020 tuh pengen jadi kayak tahun dimana gue harus bisa bekerja sama dengan banyak orang dalam bentuk apapun dan di medium apapun dan dengan siapapun. Gue harus pengen bekerja sama gitu. Gue nggak ngebatasin, tapi gue selektif banget. Nah yang sekarang ini gue lebih pengennya berantakan gitu. Jadi gue pengen cara dimana di tahun 2000-an awal gue banyak bertemu orang,
ya gue ketemu orang ngobrol apa. Nah sekarang gue pengen kayak berkolaborasi dengan siapapun, gue nggak ngelihat hasilnya, gue pengen ngelihat prosesnya, karena yang gue pengen itu sekarang prosesnya bukan hasilnya. Gimana caranya kayak nge-challenge diri lu ya, yang biasanya selama ini lu bangun siang, pemuda bangun siang terus lu pagi harus ketemu orang ngobrol segala macam. Nah itu buat gue, buat challenge diri gue sih. Gue nggak tahu itu penting buat orang lain, tapi buat diri gue itu penting banget buat nge-challenge diri lu, gimana caranya lu melihat sesuatu perspektif baru lagi. Karena kan selama ini lu seniman selalu dibilang melihat sesuatu dari perspektif beda ya. Tapi kadang-kadang satu roots yang ada lu nggak pernah ngikutin ya. Tapi lu juga harus tahu ternyata itu di roots itu. Kayak kita kan bikin karya bikin aja. Tapi ternyata di luar itu tuh nanti ada kontrak, kalau lu kerja sama orang kontrak berapa lama segala macam. Nah itu gue nggak pernah peduli tadinya, tapi sekarang oh ini ada loh, lu harus pelajarin jadinya. Kalau gue sih jangan pernah lupa lu dari mana sih menurut gue. Kalau lu dari jalanan, walaupun nanti lu harus ada di tahap yang lain ya, lu jangan pernah lupa bahwa lu dari jalan. Iya kan maksudnya, lu mau setinggi apapun tapi jangan pernah lupa lu nginjak tanah sih. Yo men, masuk men. Nah, ini ruangan tuh apa? Jadi kayak teman-teman di Gardu tuh bikin tokonya, tapi kita jual produk-produk grafiti, kayak kita jual spray pen kalau buat pada gambar. Terus juga teman-teman bikin desain kaos, terus juga kita jual kayak ini nih, apa, sketch-sketchnya kalau lo mau belajar grafiti ini segala macam, tintanya, piloknya, lebih banyak kayak spray pennya sih, kebutuhan buat teman-teman gambar. Dan kita juga jual komplit banget, banyak warna yang nggak ada di tempat lain, mana ada di sini. Jadi Gardu tuh kayak alternatif space gitu buat teman-teman bikin sesuatu. Kita bikin pameran, kita bikin desain kecil, terus buat teman-teman nongkrong segala macam. Lebih kayak laboratorium sih. Redilin tuh sebenarnya awalnya tuh dulu banget ya, pertama kali gua sama beberapa teman bikin ide Redilin tuh waktu itu kita bikin jualan kaos, karena kita sendiri. Akhirnya kita keinget banget tuh gua Pasar Cipadu. Jadi waktu itu gua sempet ngobrol tuh sama di tempatnya Pasar Cipadu, sama dia bilang gua juga dulu jualan sendiri tapi sepi. Akhirnya dia buka toko banyak di sekitaran situ, jadi jualan banyak. Jadi baru dah itu rame. Akhirnya gua kepikiran sama temen-temen, kalau kita sendiri jualannya ya gitu-gitu aja. Ya udah kita ajak-ajakin teman-teman untuk jadi satu jualan bareng. Karena rame tuh, awal dari itu. Intinya gimana cara kita memasarkan produk-produk yang kita buat. Terus makin lama, lambat tahun malah bukan tentang jualan tapi tentang culture-nya. Jadi kita makin besar, kita bisa undang banyak teman-teman. Terus jadi kita bangun kayak kepikiran tuh, kalau lu movement yang nggak jalan, ya lu nggak bisa jualan. Dari awalnya jualan, terus akhirnya kita kepikiran, iya kalau lu jualan doang nggak punya movement, ini nggak akan ada marketnya. Akhirnya kita bikin movement yang sampai besar, biar marketnya terbuka lagi. Jadi kayak gitu. Dan movement yang ditunggu sama teman-teman dari Southeast Asia malah mungkin bisa jadi yang terbesar di Asia kali. Karena yang ngebedainnya adalah gotong royongnya itu tuh yang Indonesia banget, yang rayokan terus jadi segmennya jadi lebih menarik. Terus juga yang mendukung tuh bukan cuma dari scene-nya doang ya, bukan dari scene graffiti sama street art-nya, tapi dari banyak scene lain yang mensupport. Karena gimana caranya kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman di luar skena kita. Terus kalau menurut gue disupport sama brand ada juga, pemerintahan mungkin ada, tapi yang jauh lebih penting adalah gimana setiap komunitas bisa saling support komunitas lainnya. Karena menurut gua itu jauh lebih powerful dibanding brand atau apapun ya. Kalau komunitas tuh ya udah saling support gitu, ya kan gede. Karena sebenarnya intinya adalah mereka ini semua, bukan brand.
Ya komunitas-komunitas itu adalah intinya. Prosesnya panjang banget. Dari street dealing pertama tuh cuma datang kan 50 sampai 100 orang. Padahal cuma kecil banget. Cuman di satu ruangan. Terus dan waktu itu kita nggak punya alat musik buat ngeramein, kita cuma punya satu sound inian, sound gitar dan satu laptop. Nah, tapi dari gara-gara itu, kekurangan itu akhirnya kita bisa mutusin bahwa oke, street dealing kita nggak mau ada band, tapi kita lebih DJ. Jadi kadang-kadang dari keterbatasan itu malah jadi satu sikap baru. Makanya akhirnya jadi street dealing itu oke, DJ dan akhirnya jadi hip hop segala macam. Bujangan urban tuh apa ya? Itu lebih kayak gua sebagai pelaku. Beda halnya dengan Jablay di Gardu House, gua bantuin teman-teman. Tapi kalau gua sebagai bujangan urban, ya udah gua sebagai pelaku yang ngelakuin aktivitas di jalan dari dulu sampai sekarang masih terus gambar di jalan. Tapi kalau gua sebagai Gardu House, ya gua sebagai orang penyelenggara, sebagai orang yang supporting sistemnya. Jadi bisa di dua kaki gitu. Lu sebagai pelaku dan lu bisa sebagai supporting untuk pelaku-pelaku lainnya.